Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Jaya! Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan kami tim pengampu MPK Penjaspuk Universitas Negeri Surabaya yang diantaranya ada Mas Heri Wahyudi, Mas Kunjung Asadi, AA Ridwan, Mas Nur Ahmad Arif, dan terakhir Mas Panji Bada. Dan saya sendiri, Sabto Wibowo. Kami akan memberikan beberapa tutorial singkat tata cara melakukan tes kebugaran jasmani yang dapat dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Adapun manfaat dan melakukan tes kebugaran jasmani antara lain satu, sebagai tolak ukur derajat kebugaran jasmani seseorang, termasuk kita semua. Dua, sebagai tolak ukur hasil latihan atau aktivitas gerak kita selama ini. Apakah ada peningkatan atau penurunan? Sebagai contoh, misalnya kegiatan kalian rutinitas bersepeda. Apakah selama bersepeda selama ini meningkat atau menurun? Baik itu secara jarak maupun secara kaden atau cabang olahraga yang lainnya. Yang ketiga, sebagai dasar dalam membuat program latihan secara sederhana sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Dari penjelasan tutorial singkat ini, silahkan kalian pilih sendiri instrumen tes kebugaran jasmani yang sesuai dengan kalian inginkan. Tentunya disesuaikan dengan waktu dan sarana prasarananya. Namun, kami berharap semua tutorial tes kebugaran jasmani suatu saat dapat kalian coba ketika di waktu senggang. Dan pastikan saat melakukannya kondisi badan kalian dalam keadaan fit. Langsung saja kita praktekkan tutorial tes kebugaran jasmani. Check it out. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan rockport test antara lain satu, lintasan lintasan yang datar, boleh menggunakan lapangan lebar yang ada di dekat rumah kalian masing-masing atau jalanan seputar yang ada di rumah kalian masing-masing Boleh juga lapangan futsal, lapangan sepak bola, voli dan sejenisnya. Diukur sejauh 1 mil atau 1.600 meter atau 1,6 km. Dua, alat mengukur waktu yaitu stopwatch. Boleh stopwatch yang Anda pakai atau yang ada di HP, tapi harapannya stopwatch yang benar-benar stopwatch. Dan yang ketiga, sebelum melakukan rockport test, didahulukan melakukan pemanasan secukupnya agar tubuh kita siap melakukan aktivitas berikutnya. Nomor 4, setelah pemanasan selesai, kalian berdiri di belakang garis start sambil menunggu aba-aba bersedia. Kalian ready posisi. Kelima, setelah ada aba-aba bersedia, siap, kalian mengambil sikap start yang berdiri, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas lari maupun berjalan secara konstan hingga finish. Keenam, catat waktu dalam menit yang diperlukan untuk menempuh jarak 1 mil. Ketujuh, setelah finish, hitung denyut nadi kalian selama kurang lebih 3-5 menit untuk diketahui penurunan nadi recovery-nya. Dan terakhir 8, hasil waktu dari tes rockport bisa dilihat di tabel. Berapa hasil yang dicapai. Dan Anda masuk kategori baik sekali, baik, cukup, kurang sekali. Setelah kita melakukan pemanasan,
selanjutnya kita akan melakukan tes yang sering kita ketahui, yaitu multi stage fitness test atau disingkat juga dengan MFT, atau juga bisa disebut dengan blip test. Multi stage fitness test atau MFT itu adalah salah satu pengukuran kebugaran yang sangat mudah dilakukan. Dengan catatan kita harus memiliki jarak atau panjang wilayah itu kurang lebih 30 meter. Sebenarnya untuk pelaksanaan tes MFT itu hanya membutuhkan jarak 20 meter. Kenapa saya tadi menjelaskan bahwa 30 meter kira-kira kebutuhan untuk lapangan? Karena 5 meter untuk sisi lapangan satu itu butuh pembalikan, dan 5 meter untuk sisi lapangan yang kedua itu juga butuh pembalikan. Terkait tata cara pelaksanaan atau sering kita sebut dengan SOP atau standar operasional prosedur, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa proses di mana seorang orang atau atlet atau orang coba tersebut posisi start. Nah, posisi start tersebut itu kedua kaki harus berada di belakang garis. Kemudian ketika ada bunyi lilulit atau bunyi audio dari tes MFT tersebut, maka seorang atlet itu nanti segera berlari menuju ke lapangan sebelah atau ke garis depan, seperti itu. Nah, sebelum bunyi muncul kembali, maka seorang atlet harus berada standby di garis. Nah, posisi pembalikan yang diperbolehkan, satu kaki harus berada di dalam garis. Posisi pembalikan. Jadi ketika nanti sudah seorang atlet itu mencapai garis kedua di depan, maka maksimal aturannya yang bisa ditoleransi adalah salah satu kaki harus masuk ke garis yang kedua. Kemudian ketika sudah bunyi misalkan level 1, 2 atau level 1, shuttle 2 misalkan, nanti balik lagi, nanti shuttle selanjutnya itu dengan catatan yang sama, satu kaki yang masuk ke garis sambil nunggu bunyi level 1.3 untuk selanjutnya. Sebelum ada bunyi level 1.3, maka seseorang atau orang coba tersebut tidak boleh melakukan gerakan lari ke garis selanjutnya. Ketika sudah ada bunyi 1.3, maka seorang atlet atau orang coba tersebut segera berlari ke lapangan selanjutnya, ke garis selanjutnya. Dengan catatan sebelum bunyi atlet harus mencapai garis. Tapi kalau ternyata sebelum bunyi atlet itu ternyata terlambat, sebelum sampai garis atlet itu sudah terlambat. Nah, dikatakan terlambat seperti apa? Apabila audio 1.4 sudah berbunyi terlebih dahulu sebelum kaki masuk garis. Nah, itu dihitung berarti keterlambatan satu kali. Nah, di MFT ini memiliki toleransi keterlambatan 2 kali. Nah, yang pertama, keterlambatan 1 kali itu ditoleransi, maka ada 1 kali lagi kesempatan untuk berlari, mengejar ke keterlambatan yang pertama tadi. Dengan catatan apa? Apabila seorang atlet atau orang coba tersebut masih berada di tengah atau sebelum mencapai garis sudah berbunyi 1.4, maka dikatakan terlambat. Nah, selanjutnya karena masih ada 1 kesempatan lagi, maka seorang atlet atau orang coba tersebut harus menyelesaikan tugasnya sampai kakinya melewati garis tersebut. Kemudian berlari secepat mungkin, memastikan bahwa orang coba atau atlet tersebut bisa mencapai garis selanjutnya sebelum bunyi selanjutnya atau sebelum bunyi 1.5. Nah, apabila ternyata atlet tersebut atau orang coba tersebut terlambat kedua kalinya secara berturut-turut, 1 mau menuju 1.4 terlambat, mau menuju 1.5 terlambat, maka seorang atlet tersebut dikatakan gagal. Nah, dan selanjutnya bagaimana cara mencatat poin yang dicapai oleh atlet tersebut atau orang coba tersebut? Maka dipastikan bahwa yang memiliki toleransi pertama itu dicatat. Berarti katanya berapa? 1.4.
karena dia gagal di 1.4 dan gagal di 1.5. Sehingga yang menjadi catatan untuk penilaian kemampuan tes kebugaran menggunakan MFD itu dia mencapai 1.4 atau level 1 shuttle 4. Informasi tambahan bahwa MFT ini itu bisa dilakukan per individu atau per kelompok. Nah, apabila dilakukan dengan kelompok, maka kita perlu menyiapkan tim sebagai pencatat dan tim sebagai pengkoordinir posisi berlari. Di mana seorang yang mengkoordinir situasi berlari atlet atau orang coba tersebut itu harusnya berada di tengah atau harusnya bisa melihat situasi secara keseluruhan. Siapa yang terlambat dan siapa yang harus dikeluarkan. Nah, ketika ada yang terlambat seperti tadi yang sudah saya jelaskan, maka harus ada tim atau ada orang atau ada penjaga yang mengambil dari tengah lapangan. Misal ada 8 orang yang melakukan lari secara bersama atau tes MFT secara bersama. Ternyata yang mengalami dihentikan secara paksa karena mengalami keterlambatan 2 kali itu ternyata nomor 4 atau urutan 4, maka orang atau tim penjaga itu harus bergerak segera ke tengah tanpa menghambat pelari yang lain untuk segera mengambil dan diarahkan ke luar lapangan. Berikutnya adalah pengenalan aplikasi SIPGAR. Ada yang tahu aplikasi SIPGAR itu apa? Aplikasi SIPGAR merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengetahui derajat kebugaran jasmani seseorang. Nah, caranya bisa dilakukan dengan jalan ataupun berlari, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melakukannya. Metode yang dikenal dalam melakukan penggunaan aplikasi SIPGAR itu yaitu metode Rockport dengan jarak yang ditempuh sebanyak 1,6 km. Mari kita bugarkan rakyat Indonesia dengan mendownload aplikasi SIPGAR yang bisa kita lakukan tes ini secara berkala dimanapun. Yang penting jaraknya sepanjang 1,6 km. Selamat mencoba. Demikian beberapa instrumen tes kebugaran jasmani yang bisa kalian praktekkan baik secara individu maupun secara kelompok sebagai tolak ukur derajat kebugaran jasmani kalian. Pesan kami, tim pengampu MPK Penjasbuk Universitas Negeri Surabaya, jangan mager, sempatkan waktu untuk bergerak, sesuaikan dengan training zone atau zona latihan masing-masing agar aktivitas yang kalian lakukan bermanfaat bagi kesehatan, kebugaran tubuh, dan tidak hanya sekedar keluar keringat. Ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, Unesa satu laga di depan. Terima kasih.